Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Mathematical Modeling of Control System, yang mana judul pada video kali ini saya ambil dari buku Modern Control Engineering Ogata. Di sini saya hanya sedikit sharing mengenai isi dari buku ini dengan judul Mathematical Modeling of Control System. Baik, selanjutnya seperti yang banyak kita tahu, terdapat beberapa macam sistem. Yang pertama yaitu di sini ada sistem mekanik, sistem elektrik, sistem termal, sistem kimia, sistem biologi, dan yang lain. Untuk masing-masing dari contoh sistem ini akan kita bahas pada video-video berikutnya. Jadi pada video kali ini saya fokus pada pembahasan mengenai diagram blok sistem pengendalian dan juga fungsi transfer. Nah, ini merupakan contoh fungsi transfer dengan sistem linear time invariant yang didefinisikan dengan persamaan berikut. Di sini ada A0Y pangkat N, A1Y pangkat N-1, terus dan seterusnya. Nah, sampai AN-1 Y dot plus ANY sama dengan B0 X pangkat M B1 kali X pangkat M-1 plus BM-1 X dot plus BMX, di mana nilai N yaitu lebih besar sama dengan M. Ini merupakan contoh persamaan sederhana untuk fungsi transfer, untuk persamaan diferensial. Nah, dari persamaan yang tadi bisa kita tuliskan fungsi transfernya sebagai berikut. Namun sebelum dibuat fungsi transfer, kita terlebih dahulu transformasikan ke dalam domain S menggunakan transformasi Laplace. Seperti yang kita tahu, untuk fungsi transfer sebuah sistem yaitu kita mengambil nilai output dan inputnya. Jadi fungsi transfer itu merupakan persamaan output per input dari sistem tersebut, di mana sistem ini nantinya dituliskan dalam bentuk GS dengan initial conditionnya sama dengan 0. Jadi di sini setelah kita transformasikan ke dalam bentuk domain S melalui transformasi Laplace, kita mendapatkan persamaan YS per XS sama dengan B0 S pangkat M plus B1 S pangkat M-1 dan seterusnya per A0 SN plus A1 SN-1 dan seterusnya. Di mana untuk denominator dari fungsi transfer ini melambangkan atau memiliki arti fungsi karakteristik dari sebuah sistem. Jadi ketika kita mendapatkan fungsi transfer yang kita dapatkan dengan mentransformasikan persamaan diferensial dalam domain T, kita transformasikan menggunakan transformasi Laplace ke dalam domain S sampai kita dapatkan fungsi transfer seperti ini. Nah, itu bagian denominatornya itu merupakan fungsi karakteristik dari sistem tersebut. Dan apabila kita ingin mengetahui sistem itu orde berapa, nah kita tinggal melihat orde paling tinggi dari fungsi karakteristik tersebut. Nah,
Ini adalah basic control system yang kita bangun atau yang dapat kita ketahui dari sebuah diagram blok sistem pengendalian. Secara sederhana kita tahu di sini ada input, di sini fungsi transfer atau prosesnya yang kita dapatkan dari model plan, terus di sini output. Nah, ini contoh untuk loop tertutup. Jadi di sini RS, di mana RS itu merupakan set point. Nah, terus ES itu merupakan error. GS itu merupakan pemodelan dari plan. Terus CS adalah output dari plan. Dan di sini ada feedback. Nah, feedback ini merupakan hasil pengukuran dari output plan, di mana di sini merupakan proses variabelnya. Jadi nanti di sini RS set point dikurangi dengan proses variabelnya sehingga didapatkan ES error. Nah, nantinya error ini yang akan dibaca oleh controller untuk melakukan adjustment sehingga errornya itu mendekati 0. Nah, semua sistem pengendalian mengharapkan errornya itu 0. Namun tidak demikian karena pasti ada error sekian persen. Baik, selanjutnya. Nah, dari fungsi dari diagram blok yang tadi setelah dijelaskan, yang ini bisa kita tuliskan open loop bersamaan open loop transfer fungsi transfernya. Di mana untuk open loop di sini adalah BS per ES. Nah, sama dengan GS kali HS. Nah, di sini HS itu ada di sini. GS itu untuk persamaan plannya, sedangkan HS ini merupakan lambang dari sensor atau transmitter yang diletakkan di bagian sini. Jadi di sini, nah di sini HS. Nah, di sini HS. Jadi setelah disensing dari sini, proses variabel atau output dari plan akan dibaca oleh transmitter di sini, yaitu HS, dan dikirimkan lagi ke controller untuk dibandingkan dengan set point sehingga didapatkan error. Nah, error ini nanti yang akan diminimalisasi oleh controller. Nah, sedangkan untuk feed forward transfer function di sini CS per ES. Nah, berarti output dari plan dibagi dengan error. Nah, sama dengan GS. Sedangkan untuk closed loop transfer function-nya yaitu CS itu outputnya, output dari plan-nya sama dengan GS kali ES. Nah, apabila kita ingin mengetahui nilai ini, nah kita tinggal mengalihkan, yaitu ini dengan ini. Nah, atau ES ini bisa kita tuliskan yaitu RS min BS. Nah, BS itu merupakan proses variabel yang di sini. Jadi ini BS itu di sini. Nah, jadi RS masuk ke sini kan. Nah, dikurangi dengan BS. Nah, dihasilkan ES atau error. Sehingga persamaan ini bisa kita substitusikan ke persamaan di sini. Sehingga persamaan CS menjadi GS. Nah, GS kali RS min BS.
seperti itu. Nah, di sini CS-nya itu sama dengan GS RS min HS kali CS. Nah, atau dari sini, dari persamaan ini kita dapatkan hubungan output dan inputnya, di mana outputnya itu CS dan inputnya itu adalah RS. Nah, jadi untuk mencari hubungan closed loop dari sebuah fungsi transfer, kita harus mendapatkan yang mana dulu outputnya dan yang mana dulu inputnya. Nah, jadi output per input sama dengan GS per 1 plus GS kali HS. Atau juga bisa kita tuliskan GS sama dengan GS per 1 plus GS kali HS kali RS. Nah, apabila kita ingin menguji respon dari sistem tersebut, maka yang dimasukkan ke dalam persamaan, misalkan kita ingin mengujinya menggunakan Simulink atau di MATLAB, kita masukkan itu yang persamaan ini. Nah, ini kita masukkan, terus kita berikan set point inputnya, lalu kita berikan feedback. Nah, terus kita kasih scope. Nah, untuk praktek menggunakan MATLAB akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.